Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Baik, ini pertemuan pertama kali kita dalam mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter. Saya rasa sebelum kita memulai pembahasan kita berkaitan dengan mata kuliah, kita perkenalan dulu. Kita sistem perkenalan seperti apa nih? Apakah saya menyebutkan nama, lalu kalian berdiri dan menyampaikan tempat tinggal kalian dan juga asal kalian dan planning kalian ke depan mau kemana? Oke ya? Oke, mulai dari Aliyah dulu. Oh, Aziz? Nah, coba Aziz diri. Oke, apa planningnya ke depan setelah tamat? Mau kemana, kerja di mana gitu. Belum tahu ya, harus tahu ya, harus tahu dari awal ya, supaya nggak nyasar setelah tamat kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ini adalah kebijakan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, untuk mengatur keuangan untuk mengatur baik itu pendapatan maupun pengeluaran pemerintah atau yang kita kenal dengan APBN. Ini yang dimaksud dengan kebijakan fiskal. Kemudian yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Berbeda halnya dengan kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal, yang mengeluarkan kebijakan itu adalah pemerintah melalui Menteri Keuangan. Siapa Menteri Keuangan? Nah, masa nggak tahu juga? Coba kamu, saya kenal juga kamu. Sri Mulyani ya. Sudah berapa kali Sri Mulyani menjabat? Wah, aduh, 3 periode ya. Zaman siapa saja? Jokowi, Prabowo, satu lagi SBY. 4 berarti kan? Nah, itu. Jadi jadi tidak heran kalau Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, apabila dia menyampaikan tentang laporan keuangan negara, baik itu berkaitan dengan defisit anggaran maupun surplus anggaran, sering kita dengar seperti itu di televisi kan. Nah, itu dia membahas tentang kebijakan fiskal. Ketika pemerintah ingin menaikkan tarif seperti kemarin kita lihat itu kan, tarif pajak naik 12% untuk produk PPN kan, produk pertambahan nilai. Artinya apa? Kalau kalian belanja di Alfamart, kalau ada pajaknya dikenakan, itu disebut dengan pajak PPN. Beda halnya dengan pajak PPH. Kalau pajak PPH kita kenal pajak 21 kan, pajak yang dikenai kepada orang yang berpenghasilan. Nah, itu disebut dengan PPH. Nah, begitu juga dengan kebijakan moneter ya. Kalau kebijakan moneter ini dia fokusnya terhadap uang beredar, suku bunga dan cadangan bank. Kemudian pelakunya adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi. Inflasi tahu kan? Apa itu inflasi? Coba kamu?
Berdiri, tidak apa-apa, biar keras suaranya. Berdiri, biar yang lain tahu kan. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Disebabkan apa? Ya lengkap. Ya, bisa dipahami ya yang lain ya. Yang dimaksud inflasi itu apa? Jadi inflasi kita dengar terus setiap hari kan, bahasa-bahasa istilah ekonomi yang digunakan oleh masyarakat atau dalam dunia berita kan, atau informasi di media sosial itu sangat penting, sangat krusial bagi kita mahasiswa untuk memahami artinya apa ya. Apalagi ini jurusan kita ya. Jadi inflasi itu benar yang disampaikan oleh kawan kita tadi, dia adalah yang dimaksud inflasi adalah turunnya nilai mata uang yang disebabkan banyak beredar sehingga menyebabkan jumlah harga-harga barang itu meningkat atau naik. Nah, jadi kalau uang itu terlalu banyak beredar di masyarakat, maka menyebabkan nilai mata uang itu turun. Itu makanya nilainya turun dengan mata uang dolar. Kenapa dolar itu semakin menguat setiap tahunnya? Ya, dari $1 14.000, 15.000, sekarang 17.000 kan. Jadi kalau kita bisnis dolar, kita invest ke dolar itu menarik juga. Hanya saja pendapatannya itu tidak besar kan. Tapi dia pasti. Kalau kalian beli dolar hari ini atau hari ini harganya $1 17.000. Mana tahu nanti 2 tahun ke depannya 2027 harganya jadi 20.000. Itu $1 kalau kalian beli. Tapi kalau kalian beli $100, berapa keuntungan kalian dapat? Nah, itu kalau kalian mau bisnis dolar kan. Cuma kita tidak membahas tentang investasi itu dalam mata kuliah lainnya. Tapi yang kita pahami adalah kalau inflasi itu, yang disebut dengan inflasi itu adalah turunnya nilai mata uang disebabkan banyaknya beredar sehingga menyebabkan harga barang itu meningkat, harga itu naik. Nah, jadi penyebab harga barang itu naik disebabkan uang itu terlalu banyak beredar. Nah, tugas dari kebijakan moneter atau bank sentral ini mencegah agar jumlah uang yang beredar itu tidak banyak. Tujuannya apa? Supaya menjaga harga barang itu tetap stabil. Nah, itu tujuan dari kebijakan moneter, itu tugas dari bank sentral. Nah, bank sentral itu di setiap wilayah ada kantornya, ada cabangnya. Karena di setiap wilayah itu berbeda-beda inflasi, tingkat inflasi. Harga barang di Provinsi Jambi itu tidak sama dengan harga barang yang ada di Jakarta. Nah, itu makanya inflasi itu berbeda-beda kan. Atau harga barang di kita Jambi berbeda di Provinsi Riau atau di Batam. Berbeda. Nah, itu makanya inflasi itu berbeda-beda setiap wilayah. Maka tugas dari bank sentral ditempatkan cabangnya di setiap provinsi. Tujuannya apa? Untuk menganalisis dari tingkat jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kalau dia terlalu banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka tugas bank sentral dia punya instrumen, punya strategi yang nantinya akan dapat digunakan untuk mencegah dari jumlah uang yang beredar itu sehingga tidak terlalu banyak beredar di masyarakat. Nah, ini contoh dari kebijakan fiskal ya. Biasanya kalau kebijakan fiskal itu dia contohnya seperti pemerintah mengeluarkan subsidi buku, kemudian penurunan tarif pajak, kemudian anggaran infrastruktur, dan masih banyak yang lainnya. Itu dalam bentuk contoh kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran ya. Itu ya, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan, yang mewakili. Ya belakang, silakan. Ya, yang kamu, yang senter ngarah ke kamu. Ya, apa yang kamu tanyakan? Silakan. Oke, sudah ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
Lebih kurang mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.